Pemirsa, hak angket soal kecurangan pemilu sudah mulai bergulir. Apakah sudah ada pembahasan lanjutan dan seperti apa komitmen fraksi-fraksi di DPR untuk mendorong hak angket? Untuk membahasnya, kita saat ini telah bergabung dengan anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PKB, Ibu Lulu Nur Hamidah, dan pengamat politik Bang Rey Rangkuti. Selamat sore Bu Lulu dan juga selamat sore Bang Rey. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya akan awali diskusi dari Ibu Lulu terlebih dahulu. Bu Lulu, tadi dalam interupsi sejumlah anggota DPR menyuarakan desakan menggulirkan hak angket. Anda salah satunya. Namun sampai saat ini apakah sudah ada bahasan lebih lanjut dan bagaimana kemudian pimpinan menyikapi interupsi ini? Iya, terima kasih. Isu yang terkait dengan hak angket ini kan pada dasarnya muncul dan mencuat ya, dan terus-menerus menggelinding di tengah-tengah masyarakat pada saat kita masih sedang reses. Dan hari ini adalah sidang pertama, jadi sidang pembukaan setelah kita reses. Tentu saja kita belum memulai pendalaman dengan rekan-rekan kita dari fraksi yang lain, walaupun 3 sekjen partai koalisi, jadi baik itu yang dari 01 dan 03 pada waktu itu sudah sempat jumpa juga dengan sekjen dari PDIP. Namun demikian, untuk bisa menjadikan ini sebagai materi dan substansi hak angket, tentu kita membutuhkan waktu untuk bertemu dan menyepakatin isu-isu apa, kemudian teman-teman apa, dan hal apa yang kita anggap sangat strategis yang ini bisa masuk kategori kecurangan dan bahkan bisa mempengaruhi bukan hanya kualitas tapi juga kesehatan dan juga masa depan demokrasi kita. Jadi ini adalah sebuah awalan, dan secara politik kami sampaikan tadi melalui rapat paripurna, di mana saya juga menyampaikan secara tegas dan sikap itu harus dianggap sebagai sikap kami yang dari PKB ya, jadi bukan hanya sikap individu seorang Luluk yang memang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan atau mendukung hak angket, tetapi juga merupakan sikap dari fraksi PKB terhadap hak angket ini. Dan kita akan follow up ya dengan pendalaman ya. Oke, tadi juga ada tanggapan dari anggota Dewan lain dari fraksi seperti Demokrat dan juga Gerindra yang mempertanyakan detail hak angket apa yang kemudian yang akan diangketkan, dan kemudian mengatakan ini bukan hal yang mendesak yang dibutuhkan oleh rakyat. Tanggapannya seperti apa? Ya, terima kasih. Saya kira kalau misalkan ingin tahu detailnya seperti apa, akan lebih baik kalau kemudian mereka join ya. Jadi misalnya fraksi Demokrat bersama-sama dengan kami yang sepakat untuk mengajukan hak angket, dan kita bisa membahas bersama-sama kiranya substansi apa yang memang akan dimasukkan ke dalam usulan hak angket ini. Nah, tentu saja apa yang selama ini sudah menggelinding sedemikian rupa yang terkait dengan proses. Nah, proses ini sangat penting. Jadi bukan hanya semata-mata yang terkait dengan hasil. Kalau hasil itu kita bisa dua hal ya, apakah di ranah pidana pemilu, di sana sudah ada mekanisme, sudah ada prosedurnya, misalnya katanya dengan Bawaslu, kemudian juga ada MK dan seterusnya. Tetapi kalau kemudian salah satu yang menjadi pokok persoalan justru aspek netralitas, keterlibatan misalnya penyelenggara, nah tentu juga ini menjadi ranah politik. Apalagi kalau kemudian ada unsur-unsur kekuasaan yang digunakan sedemikian rupa untuk memobilisasi segenap sumber daya sehingga ini menguntungkan salah satu paslon tertentu misalnya, maka ini juga yang menurut pandangan kami yang akan menjadi substansi. Nah, apalagi kalau kemudian sangat jelas ya kalau kita tarik sedikit agak ke belakang, bagaimana misalnya arena yudikatif pun itu ternyata juga dikonsolidasi oleh pihak penguasa atau eksekutif, dan itu memuluskan salah satu paslon tertentu. Nah, ini termasuk yang tentu tidak ada di dalam ranah Bawaslu gitu. Justru ini yang kemudian akan kita pertanyakan. Misalnya di mana posisi KPU atau Bawaslu, mengapa kemudian ya mereka kemudian diterima, dimuluskan jalannya dan seterusnya. Sementara kemudian ada 19 partai politik yang gagal administrasi, itu kemudian justru dipersulit dan dihambat misalnya hak-haknya ketika mereka memperjuangkan lah posisinya. Oke, baik, dulu kita ke Bang Rey. Bang Rey, per hari ini setelah kemudian rapat paripurna perdana digelar sejak penyelenggaraan pemilu, bagaimana Anda menilai keseriusan untuk menggulirkan hak angket ini? Ini kan udah masuk tahap pertama ya, tahap di mana anggota menyatakan secara terbuka dukungan mereka terhadap isu hak angket itu. Dan Ibu Lulu adalah satu dari 30 nama yang pernah kami usulkan agar berkenan untuk
menandatangani pengajuan hak angket dan 1 dari 6, setahu saya 6 orang yang sudah menyatakan kesiapan untuk melakukannya, dan Ibu Lulu hari ini membuktikan janji beliau kepada setidaknya kepada kita ya, yang pernah berkomunikasi dengan beliau. Terima kasih ya Mbak Lulu ya, sudah buktikan janjinya kepada kita setidaknya ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah soal keseriusannya. Kalau sudah ada 3, apalagi 3 itu mewakili 3 fraksi di luar Nasdem, dan saya kira juga Nasdem dalam kondisi yang sama juga komitmennya, karena saya sendiri sudah dihubungi oleh fraksi Nasdem untuk berdiskusi soal kira-kira apa yang jadi poin-poin penting untuk diajukan dalam hak angket yang akan dilakukan ini begitu ya. Dalam 1-2 hari ini kemungkinan akan dilakukan gitu. Nah itu saya lihat sudah ada setidaknya 4 komitmen dan langkah yang maju dari lebih dari sekedar omon-omon ya. Nah mudah-mudahan dengan pecah telur setidaknya oleh 3 anggota DPR yang sekarang akan berefek secara psikologis kepada anggota DPR yang lain untuk lebih berani dan terbuka menyatakan dukungan mereka terhadap hak angket ini gitu ya. Karena saya kira ini persoalan awalnya dari 30 nama yang kami sampaikan itu dan beberapa orang yang pernah kami hubungi, kesulitan utamanya itu karena mereka merasa bahwa belum ada kejelasan sikap dari fraksi masing-masing gitu ya. Nah yang kedua mungkin juga ada persoalan-persoalan yang secara internal yang kita nggak tahu apa yang mengakibatkan mereka misalnya punya sedikit keraguan untuk lebih terbuka menyatakan dukungan hak angket ini. Tapi saya kira juga di satu segi ada banyak anggota DPR yang sebetulnya nunggu. Jadi kalau ada yang memecahkan telurnya, saya kira itu akan dengan sendirinya ikut rame-rame lah untuk melakukan atau apa namanya itu ya, ikut serta untuk mendatangani hak angket ini. Dan memang nggak dibutuhkan banyak anggota kan, cukup minimal 25 dari setidaknya 2 fraksi. Hak angket ini sudah bisa dibacakan di rapat paripurna gitu ya. Dan sekarang sudah tersedia setidaknya 3 nama. Dari nama-nama yang kita kumpulkan itu sudah setidaknya 9 bahkan sampai 10 nama. Dan saya kira akan terus bertambah ya kalau sudah dipecah telur begini. Akan terus bertambah lebih banyak lagi. Dan oleh karena itu boleh jadi kalau sudah terkumpul ya ini nanti para pengumpul meminta supaya dilakukan rapat paripurna. Ya yang di luar rapat paripurna yang sudah teragenda ya, dalam hal untuk memastikan apakah angket ini dapat ditindaklanjuti atau tidak. Oke, baik Bu Lulu, artinya komitmennya seperti apa di parlemen? Apakah Anda menilai artinya hak angket ini sangat berpeluang untuk digulirkan? Ya, kalau soal peluang saya kira sangat berpeluang ya. Jadi saya sendiri tidak pada posisi yang merasa punya hambatan dan secara politik juga mendapatkan dukungan. Jadi kita ini punya rumus, apa yang tidak dilarang berarti boleh gitu. Jadi ketika kita bicara sampai akhir juga tidak ada interupsi gitu ya dari pimpinan. Sebenarnya ini adalah salah satu proses komunikasi itu ya udah clear di fraksi PKB. Dan tentu kita harapkan juga rekan-rekan yang lain sama tidak memiliki hambatan khususnya psikologis. Nah, tapi satu hal yang ini saya sampaikan, kalau kemudian ada situasi kegamangan misalnya ya, kalaupun toh ada, tapi saya kira ini hanya soal waktu aja. Ini juga menunjukkan betapa powerfulnya kekuasaan yang bekerja di balik semua proses pemilu 2024 ini yang membuat orang itu untuk bersuara speak up secara terbuka aja itu takut gitu loh. Ya, ini kan menandakan ada sesuatu apa gitu loh. Ini menurut saya betapa demokrasi kita yang udah kita lampauin begitu panjang, terutama hasil dari reformasi 98, tetapi kemudian hari ini orang untuk bisa bicara terbuka dan kemudian mendapatkan perlindungan dari hukum misalnya, karena ini hak konstitusional untuk bisa bicara, apalagi kami ini sebagai anggota DPR itu aja tidak mudah gitu. Apalagi kemudian orang-orang biasa. Nah, situasi-situasi yang seperti ini yang kemudian juga akan kita ungkap untuk bisa melihat apakah kemudian di proses pemilu 2024 kemarin memang berlaku yang namanya tangan-tangan kekuasaan yang bisa memaksa sehingga bisa mempengaruhi bukan hanya pilihan tetapi juga hasil pemilu. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan mengenai peluang hak angket, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi. Bang Rey, selama ini kan kemudian banyak yang menunggu sikap lebih berani dari PDIP sebagai diharapkan inisiator bergulirnya hak angket. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sebetulnya kalau menurut saya jangan selalu bersandar kepada satu kekuatan tertentu gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh setidaknya 3 anggota DPR yang sekarang ini kan udah memulainya gitu. Dan memang harus ada langkah bersama-sama. Jadi jangan mengandalkan pada satu kekuatan tertentu, tapi kekuatan bersama. Dan oleh karena itu sejak dari awal juga saya mendorong agar setidaknya 4 fraksi ini bertemu, lalu membuat kesepakatan bersama kalau memang mau mengusung hak angket dan keluar secara bersama-sama. Sehingga tidak ada yang merasa didahulukan begitu ya, atau dibelakangkan gitu, atau diminta supaya lebih ke depan, yang lain ngikut aja dan sebagainya. Enggak. Jadi ini adalah permintaan bersama, komitmen bersama, dan akan diakhiri juga dengan cara yang bersama-sama gitu kira-kira. Nah, memang kalau dilihat sebelum hari ini gitu ya, kesan itu yang muncul, kesan saling tunggu gitu. Siapa nih yang duluan nih kasih peluit gitu loh kira-kira, seperti yang saya sebut tadi. Karena merasa nggak mungkin merasa kemudian ini jangan-jangan cuma saya yang jalan sendiri, nanti yang lain enggak gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya menurut saya perlu ini setidaknya 4 partai ini ketemu lagi untuk membicarakan komitmen bersama, lalu keluar secara bersama-sama untuk mengatakan komitmen mereka pada hak angket ini gitu ya. Nah, sehingga tidak ada yang merasa bahwa ia seperti didorong sendiri gitu ya, yang lain ikut di belakang, atau sebaliknya yang lain dibelakangkan, yang lain maju sendiri dan seterusnya gitu. Nah, komitmen itu menurut saya harus keluar supaya saling percaya tumbuh, saling ikat janji juga terjadi, sehingga nanti kalau terjadi apa-apa pun misalnya tengah jalan nggak ada yang mundur di tengah jalan nih sampai ke finalnya, sampai ke ujungnya gitu. Oke, baik Bu Lulu. Nah, ini mengenai komunikasi antar fraksi yang memang mendorong hak angket ini seperti apa untuk kemudian sama-sama nantinya menelurkan sebuah kesepakatan bersama dan langkah selanjutnya dari hak angket ini? Ya, saya kira kita sedang OTW ya ceritanya. Jadi karena kita memang baru masuk di Jakarta dan kita tadi juga sudah memulai komunikasi awal dan memastikan kepada pimpinan fraksi kalau saya di PKB bahwa kita akan jalan terus, dan kita juga tentu membutuhkan dukungan politik untuk bisa dipermudah komunikasi dengan rekan-rekan yang lain, walaupun memang hak angket ini adalah hak konstitusional bagi anggota DPR, tetapi tentu kita bisa pahamin bahwa ini juga lembaga politik, dan saya kira pandangan fraksi-fraksi juga akan turut mempengaruhi sikap dan juga nuansa batin ya dari setiap anggota gitu. Karena yang kita butuhkan kalau misalnya fraksi ini sepakat, maka ini akan jauh lebih mempercepat proses yang memang harus kita lakukan. Misalnya kita ini kan perlu untuk membuat kesepakatan nih. Apa aja yang kemudian kita anggap misalnya yang harus kita ungkap. Jadi kebenaran apa sih sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari semua proses penyelenggaraan pemilu ini yang kemudian kita anggap curang, kemudian soal penyalahgunaan kekuasaan misalnya yang itu juga sangat mempengaruhi baik itu proses ataupun bahkan pelaksanaan dan juga sampai hasil dan lain-lain, kemudian pihak-pihak mana yang kemudian ini harus kita panggil, yang kemudian harus kita selidikin dan kita minta keterangan dan lain-lain. Ini kan penting untuk menyamakan persepsi bersama, walaupun sekali lagi ini tidak butuh waktu yang lama kalau memang kita memiliki a sense of urgency kayak gitu ya. Jadi kalau punya rasa bahwa oh ini penting, ini mendesak, ini sebenarnya bukan hanya untuk kami kepentingannya, ini sebenarnya adalah hak rakyat. Hak rakyat untuk benar-benar tahu fakta dan kebenaran di balik semua proses pemilu yang dianggap konon katanya curang, yang dianggap ada penyalahgunaan kekuasaan, yang kemudian juga yang rasa bagi kami ini juga brutal, yang berbeda dari tahun 99 sampai sekarang. Nah, ini secara politik memang harus kita buka dan ungkap terang-terangnya di DPR. Kenapa? Karena kita punya fungsi pengawasan itu gitu. Nah, untuk menyamakan pikiran-pikiran ini tentu ya kita butuh waktu, nggak bisa simsalabim ya Mbak ya. Misalkan dalam waktu 1 hari sekarang dan kemudian ini selesai. Karena apa? Karena kita ingin menghadirkan satu proses dan mekanisme yang benar juga, sehingga tidak
juga cacat di hasilnya dan publik bisa mengikuti proses ini nantinya. Saya sih berharap ini jalan dan kemudian pembahasannya juga bisa diikuti secara terbuka, secara live, dan publik juga bisa memberikan masukan dan informasi yang sangat berharga. Jadi ini hak publik untuk mendapatkan kejelasan yang seterang-terangnya dari berbagai isu yang terkait dengan kecurangan, dan hak bagi anggota DPR untuk kemudian menuntaskan apa yang kita anggap ini sudah seharusnya kita lakukan gitu. Ya mudah-mudahan di dalam 1 minggu ini paling lama ya kita udah punya progres minimal, ada kesepakatan untuk bisa mensubmit surat kepada pimpinan DPR, karena mekanismenya kita harus mengajukan surat kepada DPR yang terkait dengan pengajuan hak angket, dan ini udah ditandatanganin oleh minimal 25 anggota, dan ketika kita mengajukan surat itu juga sudah dilengkapi dengan tujuan, kemudian juga dokumen-dokumen yang menjadi alasan kenapa kita mengajukan hak angket dan seterusnya. Nah mengenai hal ini kita ke Bang Rey. Bang Rey, hak angket ini kan menjadi instrumen yang dimiliki oleh DPR untuk menjawab kecurigaan ataupun dugaan-dugaan secara terbuka, secara transparan. Kalau misalnya tidak terbukti kan bisa menjadi sarana untuk mengklarifikasi dan menjaga integritas dari pemilu itu sendiri. Tapi kenapa kemudian realisasi dari hak angket ini tidak mudah jalannya, penuh liku seperti itu? Ya tadi seperti yang saya sebut, mungkin masih ada gap ya di antara gap politik lah di antara tokoh-tokoh ini gitu, yang memang tidak mudah untuk kemudian membuat mereka di dalam satu perahu bersamaan. Butuh waktu gitu ya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya lihat trennya sekarang makin mengkerucut kok gitu ya. Kalau sebelumnya pertemuan 301 lalu dengan 03 sendiri-sendiri, lalu sekarang kan sudah mulai kader-kadernya yang mengorganisir diri sendiri dan sekarang berbicara di depan forum gitu. Memang nggak bisa ujuk-ujuk karena apa tadi gitu ya, karena kan ketiga-tiganya baru saja melampaui satu persaingan politik ya melalui pilpres yang kemarin. Nah, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, memang cara pandangnya dulu. Ini cara pandang kita kepada angket ini apa, dan itu perlu memang perumusan sehingga argumen-argumen untuk mengangkat isu angket ini jadi relevan, dan targetnya jadi relevan, objeknya juga jadi relevan, dan sebagainya gitu. Nah, itu juga perlu memang diperbincangkan secara serius oleh mereka yang mau mengusung hak angket ini gitu ya. Termasuk di dalamnya jadi detail sekali. Misalnya kalau sampai hak angket ini dibacakan di paripurna dan disetujui, lalu akan dibentuk biasanya pansus gitu untuk mencoba mencari tahu kebenaran dari asumsi-asumsi yang dibangun dalam angket itu gitu. Nah, itu juga memasukkan orang-orang yang tepat masuk di dalam angket itu gitu, di dalam pansus itu gitu. Nah, itu juga mungkin sudah harus sampai ke sana perbincangannya gitu. Sehingga dengan begitu ya memang nggak akan mudah. Selain ada ganjalan politik, ada ganjalan teknis, ada ganjalan psikologik gitu ya, dan juga ada ganjalan visi. Tapi seperti tadi disebutkan Mbak Lulu, sekarang sudah on the track kok nih, udah OTW nih menuju ke satu kesimpulan gitu, bahwa angket ini akan dilakukan gitu. Itu yang saya sebut tadi justru di awal. Kalau yang berhubungan dengan psikologik, ini udah seperti pecah telur nih gitu. Udah ada 3 yang menyatakan siap mendorong hak angket, dan mudah-mudahan dengan 3 ini akan ditambah oleh nama-nama yang lain, yang boleh jadi sebetulnya bukan karena mereka tidak berani terbuka, tapi karena memang ada alasan teknis lain, misalnya masih sibuk soal urusan pengamanan surat suara, misalnya di dapur masing-masing gitu. Itu juga bisa jadi kendala hari ini gitu. Nah, oleh karena itu mungkin seminggu inilah kita lihat progresnya. Saya kira kalau terus ini bergulir, mungkin angka 25 sampai 30 itu bukanlah angka yang sulit untuk didapatkan, lalu sama-sama tanda tangan, dibuatkan poin-poin yang menjadi acuan bagi terselenggaranya hak angket ini, berkirim surat kepada pimpinan DPR segera melakukan rapat atau rapat musyawarah pimpinan untuk memastikan kalau bayangan saya tidak perlu menunggu rapat paripurna berikut gitu. Rapat paripurna berikut itu kan nanti penutupan masa sidang yang hari ini kan, itu artinya 1,5 bulan ke depan setidaknya itu. Jika mungkin dipercepat sekedar untuk membahas soal apakah misalnya ya hak angket, pengajuan angket ini disetujui atau tidak oleh paripurna, bisa saja dalam 3 minggu dari sekarang ini ada rapat paripurnanya gitu.
yang karena desakan yang begitu luas misalnya di anggota DPR supaya dilakukan rapat paripurna. Gitu. Nah kalau sudah di rapat paripurna, ketuk palu misalnya setuju dengan komposisi ya bayangan kita ya 295 dengan 261 gitu, itu bayangannya itu. Ya itu bayangannya tentu. Nah ini tinggal masuk ke pansus. Pansus itu sih udah pemanggilan orang tuh gitu kan untuk mengetahui ini loh apa yang dilakukan dan sebagainya gitu. Baik, Bu Lulu, nah ini bagaimana? Tadi Bang Rey mengatakan tidak perlu menunggu sampai rapat paripurna berikut, mungkin bisa dipercepat. Bagaimana menjawab tantangan ini, Bu Lulu? Ya, memang sangat memungkinkan. Makanya tadi saya bilang kalau misalkan ada sense of urgency yang terkait dengan kepentingan kita untuk memiliki hak angket ini, maka sebenarnya rapat paripurna itu bisa diadakan kapan saja sepanjang kemudian Bamus itu juga menyepakatin. Maka kenapa kemudian ini paralel ya, memang harus dilakukan, lobby-lobby itu juga penting karena memang tadi menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda dan kemudian ya karena apapun kemarin beberapa pihak kan berada di posisi yang berbeda, tetapi karena ini menyangkut masa depan demokrasi kita yang harus kita kawal bersama-sama, maka ya udah kita selesaikan dulu nih segenap perbedaan yang kemarin, lalu kita yang harus kita selamatkan adalah jangan sampai terjadi duplikasi atau replikasi sebuah penyelenggaraan pemilu, apalagi kita mau pilkada yang kemudian terjadi pembiaran berbagai hal yang kita anggap quote and quote itu kecurangan itu gitu. Jangan sampai ada penyalahgunaan kekuasaan yang lagi-lagi misalnya akan digunakan yang itu akan mempengaruhi semua proses-proses demokrasi yang akan kita laksanakan. Ini nanti itu ada ratusan loh pilkada yang akan datang. Nah, kalau kemudian pemilu 2024 ini tidak kita bongkar total dalam rangka untuk perbaikan sistem juga sebenarnya ya, baik itu pemilu atau politik kita, maka ya kita akan meninggalkan luka yang sangat besar. Kenapa ya? Karena pasti ini menimbulkan rasa tidak fair untuk banyak pihak dan juga tidak adil, dan di sisi lain ya ini sebuah kemunduran demokrasi gitu. Nah walaupun kita diberi waktu untuk bisa ketemu dengan berbagai pihak untuk ngobrol baik gitu ya kan, apalagi setelah reses sudah tahu hasil masing-masing di dapilnya masing-masing dan kemudian kita fokus untuk mengawal hak angket ini ya butuh energi sedikit ekstra lah memang untuk bisa kita jalankan itu. Baik, kita sama-sama tunggu bagaimana langkah berikutnya mengenai pengguliran hak angket ini di parlemen. Terima kasih Bu Lulu dan juga Bang Rey telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.